Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabarnya? Sehat? Ibu harap semua dalam keadaan sehat. Pagi ini kita akan belajar agama Katolik dengan materi Aku Memiliki Kemampuan. Sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kemampuan-kemampuan apa saja yang dimiliki manusia tentang dirimu? Nah, kita lihat si Agnes Monica. Agnes Monica itu ahli dalam bidang bernyanyi. Selain itu, siapa? Maria Christine. Maria Christine itu jago dalam bermain bulu tangkis. Selanjutnya Cristiano Ronaldo. Pasti anak kalian kenal ya, karena banyak lagi Cristiano Ronaldo itu ahli dalam bidang apa? Sepak bola. Ya betul sekali. Jadi tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak memiliki sebab pada saat Allah menciptakannya Dia sudah membekali manusia dengan berbagai kemampuan. Ketiga, bisa mengetahui sejak dini cara mengatasi masalah yang berkaitan dengan kemampuan yang ada dalam dirinya. Dan yang keempat, bisa menerima dan menghargai diri sendiri. Yang terakhir, bisa meminta orang lain turut memberi nasihat atau saran dalam upaya kita mengembangkan kemampuan yang kita miliki. Oke, kemampuan setiap orang itu unik. Semua orang dapat berlari, tetapi ada orang yang dapat berlari lebih cepat sehingga apa? Sehingga dapat meraih sukses lewat kemampuan larinya.
Semua orang dapat berbicara, tetapi ada orang yang beruntung dengan kemampuan bicaranya yang menghasilkan banyak uang. Kemampuan yang dianugerahkan Tuhan itu perlu dilatih dan dikembangkan agar lebih bermanfaat. Tidak ada orang yang langsung terampil tanpa berlatih. Nah, anak-anak kami, sekarang mari kita membaca teks kitab suci yaitu Matius 25 ayat 14 sampai 30. Dibuka Alkitabnya ya anak-anak. Kemampuan yang kita miliki merupakan anugerah Allah yang diberikan dan dititipkan kepada kita. Kita dipanggil untuk mengembangkannya agar mendatangkan keselamatan dan kebahagiaan bagi diri kita. Setiap orang diberi kemampuan yang berbeda sesuai dengan kehendaknya. Perbedaan kemampuan itu mengandung maksud agar manusia saling membantu dan bekerja sama agar bisa mencapai sukses demi kebahagiaan dirinya sendiri dan sesamanya. Apa jadinya jika semua orang pandai mengajar? Siapa yang jadi muridnya? Apa jadinya jika semua orang jadi dokter? Siapa yang akan jadi pasiennya? Sikap yang perlu dimiliki atas kemampuan diri itu yang pertama tidak menyombongkan diri, yang kedua bersyukur, yang ketiga melatih dengan tekun, disiplin dan tekad yang kuat, yang keempat bersedia mengamalkan kemampuan, yang kelima tidak melupakan Tuhan dalam mengembangkan kemampuan kita. Nah, faktor yang dapat menghambat upaya pengembangan kemampuan itu apa? Yang pertama sikap malas. Tidak mau bertanya kepada orang lain, tidak mau mencoba. Yang kedua, sarana dan prasarana yang tidak mendukung, tidak ada biaya. Yang ketiga, kurangnya dukungan dari orang tua, kurangnya dukungan dari para teman-teman. Jadi, cara mengembangkan kemampuan yaitu yang pertama, belajar dengan cara melihat orang yang ahli di bidangnya berlatih dan mengerjakan keahliannya. Yang kedua, mengikuti pendidikan atau pelatihan yang sesuai dengan kemampuan serta cita-cita atau dengan membaca berbagai sumber informasi yang sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga, orang yang ingin ahli bermain basket perlu bergaul dengan mereka yang senang dan ahli bermain basket. Hindari dengan teman yang senang hura-hura atau buang waktu percuma. Yang keempat, kemampuan dan keterampilan akan meningkat bila dilatih terus-menerus, dilakukan dan dialami. Jangan hanya dibayangkan, jangan pula hanya menghafal teori. Banyak siswa nilai matematikanya kurang atau pas-pasan karena kurang berlatih. Dan yang kelima, dalam mengembangkan kemampuan tak perlu untuk bertanya kepada orang lain apa yang bisa kita lakukan, itulah yang kita lakukan. Nah, demikian pemaparan Ibu pada pagi hari ini. Semoga anak-anak kami dapat mengerti dengan penjelasan Ibu. Terima kasih.